ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن tabi'ahum biihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita kemarin mengenal wudu. Wudu itu artinya berdandan. Maknanya adalah sebagaimana yang kita pahami tentang wudu. Tempat wudu artinya midha. Kemudian air wudu namanya wadu. Jadi air wudu namanya wadu. Cuman pembahasan ini biasanya dibahas dalam masalah fikih tentang masalah wudu. Adapun di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini dibahas tentang keutamaannya. Jadi wudu adalah merupakan kesempurnaan nikmat dari Allah SWT kepada kaum mukminin dan merupakan pembersih dari kotoran terhadap kaum muslimin. Dan Allah SWT tidak menjadikan dengan wudu tersebut sebagai pemberat, tapi tujuannya sebagaimana disebutkan. Kemudian di antara keutamaan wudu, besok pada hari kiamat akan diberi tanda khusus sebagai keistimewaan, yaitu dengan adanya ghurran muhajjalin. Ghurran muhajjalin, warna putih bersih, ini asalnya adalah pada kuda, tetapi kemudian istilah ini dipakai untuk orang yang berwudu memiliki tanda khusus, yaitu warna putih bersih yang disebut dengan ghurran muhajjalin. Berikutnya hadis yang ke 1026 dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddaa, barang siapa yang berwudu fa ahsanal wudu'a, kemudian dia memperbaiki wudunya. Jadi memperbaiki apa? Wudunya. Jadi memang wudu pun harus apa? Khusyuk. Tidak perlu tergesa-gesa, tenang ya. Khusyuk. Karena ini amalan ibadah. Ya seperti sholat dan sebagainya. Bahkan sholat tidak sah tanpa wudu. Salat tidak sah tanpa wudu. Jadi ini harus ya, tenang. Harus, maksudnya tidak tergesa-gesa. Man tawadda'a fa ahsanal wudu, kemudian memperbaiki wudunya. Memperbaiki wudu maknanya ya isbaghil wudu, yaitu seluruh organ tubuh yang harus terkena air wudu terkena semuanya. Kemudian juga tidak melebihi dari bilangan yang ditentukan dalam masalah wudu, yaitu maksimal satu organ itu 3 kali. Dan demikian juga batasannya. Ini fa ahsanal wudu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharajat khatayahu, maka kesalahannya dan kekurangannya akan keluar min jasadih, dari badannya, hatta takhruja, sampai keluar min tahti adfarihi, sampai keluar dari bawah kuku-kukunya. Berarti di sini merupakan kasih sayang Allah SWT dengan wudu sebagai takfirud dzunub, penghapus daripada dosa. Tetapi di sini adalah dosa-dosa kecil, karena dosa besar harus disertai dengan apa? Taubat. Ya, disertai dengan taubat. Jadi di sini juga perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia sekian banyak, ya, dan banyak yang tidak terasa. Kemudian tatkala dia melakukan wudu, kemudian Allah SWT akan dibersihkannya. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Di sini juga ada pelajaran az-dzunub mawjudatun fil jasad. Ketahuilah bahasanya dosa itu berada pada tubuh. Wa annahu wi'a'uha, dan sungguhnya badan itu adalah wadahnya dosa. Jadi dosa itu tertampung pada apa? Jasad. Dan kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dosa dalam tubuh seperti racun dalam tubuh. Sehingga orang kalau banyak dosanya, gerakannya lamban. Ya, gerakannya apa? Lamban. Kemudian apa? Dicabut rasa malu diantaranya. Dicabut rasa apa? Malu. Jadi dampak-dampak dosa gerakannya lamban. Gerakannya lamban di sini misalnya
Mau wudu malas, sholat malas gitu. Baca Quran malas, berat. Bahkan sebagian telah meninggalkan itu semuanya. Berarti di situ banyak racunnya. Yang dibersihkan dulu. Ya, dengan ibadah kepada Allah. Jadi dosa dalam tubuh seperti racun. Berikutnya, ya hadirin wa jazakumullah. Izharul athar al-wudu' 'ala al-jasad hatta annahu yakhud al-khataya min al-jasad. Ya, penampakan dampak pengaruh wudu dari tubuh. Hatta annahu yakhrujul khataya, sampai keluar khataya. Khataya itu kesalahan-kesalahan min al-jasad dari badan ala qadri khusnil wudu, seukuran bagusnya wudu. Jadi kalau wudunya jelek bisa jadi enggak keluar kotorannya karena wudunya jelek. Karena bisa jadi wudunya juga belum sah. Belum sah. Sampai ada organ tubuh yang belum terkena. Walaupun mungkin yang enggak terkena yang dibahas adalah aqab, ya, aqab itu mata kaki. Wailul lil aqab minan nar, celaka bagi tumit-tumit yang tidak terkena air wudu, diancam dengan neraka. Wailul lil aqab minan nar, celaka bagi tumit-tumit dari api neraka. Itu terjemahannya. Apakah yang tidak terkena air wudu itu hanya bagian tumit? Ya, tidak. Apakah ancamannya sama? Zahirnya sama. Cuman waktu itu yang tidak terkena adalah apa? Tumit. Bisa jadi apa? Siku. Ya kan, siku. Kadang kan kita sering lihat orang sikunya masih apa? Kering, ya. Kadang juga lupa memasukkan air ke dalam khayshum. Jadi hidung ini termasuk dalam apa? Wajah, ya. Wajah. Khayshum, organ tubuh. Wajah atau mulut, ya. Nah, mulut, ya. Apa? Mulut, ya, betul. Bukan wajah, mulut. Jadi kan berkumur langsung masukkan ke hidung. Istinsyak dan istinsar. Ya. Kalau telinga dari kepala. Kalau wajah ini dari muqaddami ra'si, dari awal tumbuhnya rambut, ya, muter sampai sini, ya kan. Kemudian sampai lihyah juga bersihkan. Alhamdulillah, jazakumullah. Di sini juga, ya, sudah, ya, ini jelas faedahnya. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa anhu, juga dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a, berwudu. Misla wudu'i, seperti wuduku ini. Jadi Utsman bin Affan melihat wudunya Rasulullah, kemudian beliau mempraktekkan, kemudian beliau mengajarkan. Kata beliau, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Beliau berwudu seperti wuduku ini. Ada. Tsumma qala, kemudian mengatakan, man tawadda'a hakadha, barang siapa yang berwudu seperti ini, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Wa kanat salatuhu wa masyuhu ilal masjid nafilah, dan bahwasanya salatnya dan berjalannya kepada masjid secara apa? Berjalan. Rawahu Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berwudu seperti wudu ini, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lewat. Akhirnya ini dosa-dosa kecil, ya. Kalau misalnya dosa besar, ya, nanti orang akan melakukan dosa besar, setelah itu wudu, rampung. Dosa kecil, mencuri juga, ya, sesuai dengan ukurannya, membunuh dan sebagainya. Ini dosa-dosa kecil. Cuman ini bisa sebagai amalan-amalan bagi mereka yang melakukan dosa besar, berwudu, sholat, sehingga dosa-dosanya menjadi apa? Mengecil. Cuman yang bertalian dengan had itu tetap, ya, bertalian dengan had itu apa? Tetap hudud, ya, hudud. Jadi tidak gugur, ya. Kalau memang ada hukuman had, di negeri ini kan tidak ada hukuman had. Ya, nanti paling dengan cara banyak melakukan amal saleh dan mengecil, dan semoga ditutupi di akhirat.
Kemarin ada yang tanya, apakah orang yang korupsi kemudian di penjara 5 tahun selesai? Ya kalau dari sisi syariat, ya tergantung Allah ya. Semoga sih dimaafkan dari sisi itu. Tapi dari sisi had ya belum lah. Kadang korupsinya gede, ya mungkin dipotong tangan dan seterusnya. Adapun dari sisi pemerintah ya, kalau memang hukumannya misalnya 5 tahun ya 5 tahun selesai secara pemerintah. Ya secara apa? Pemerintah. Adapun secara hukum syariat ini kan masuk dalam kategori had. Nah bagaimana kalau misalnya di negeri kita ini kan tidak ada hukum had? Ya paling kita memperbanyak istighfar dan semoga masalah ini tidak naik ke langit. Ya istighfar kemudian sedekah berapa jumlah yang dikorupsinya keluarkan. Ya tapi ya iman ya korupsi kalau dibagi-bagi gitu ya. Dihukum barang ya repot isin ya wis lah repot. Iya memang ada pencuri ngajarin gitu ya. Jadi dulu gitu ya. Jadi kalau dulu kan sampai ada yang kehilangan 9 komputer. Kakak saya waktu itu jaga di Semarang kehilangan 9 komputer. Akhirnya ketemu ya, diajari. Jadi kalau misalnya itu paling di penjara berapa bulan gitu. Nanti sisanya padinya, jadi ada padi, alhamdulillah ya, padi ya. Saya juga pernah nanya kepada seorang yang baru keluar penjara. Jadi nanti kalau bayar sekian, nanti misalnya di penjara 1 tahun gitu ya. Kalau misalnya tergantung kasusnya ya, kalau misalnya per bulannya bayar 1 juta, kalau dia bayar 6 juta berarti dikurungkan cuma berapa? 6 bulan. Tergantung kasusnya. Kalau kasusnya berat, duitnya gede ya tentunya bayarnya gede. Ada-ada aja ya. Tapi kalau bagaimanapun di penjara tidak enak ya. Misalnya, 6 bulan gitu, terkasa loh. Makanya jangan sampai masuk penjara. Alhamdulillah. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Wa kanat salatu wa masyu ilal masjid nafilah, dan bahwasanya salatnya dan jalannya ke masjid itu sunnah. Banyak sekali ini kita wudu. Kita lanjutkan saja. Hadis yang ke-1028 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza tawaddaa," apabila berwudu, al-'abdu muslim, apabila seorang hamba muslim berwudu, orang muslim, awil mukmin ataupun mukmin. Kalau orang kafir berwudu dapat keutamaan ini apa tidak? Tidak. Tapi mereka diperintahkan berwudu enggak? Diperintahkan. Jadi orang kafir pun diperintahkan sholat, puasa, zakat, haji. Cuman bedanya kalau mereka mengerjakan, mereka enggak dapat pahala. Cuman kalau mereka mengerjakan, ya tentunya sesama orang kafir itu azabnya beda-beda. Jadi orang kafir yang nakal dengan orang kafir yang suka sedekah itu azabnya beda. Sama-sama diazab tapi azabnya apa? Beda. Ya dia dapat azab dari sisi kafir, azab dari sisi nakal dan seterusnya. Dia dari sisi kafir dapat azab, mungkin dari sedekah dan sebagainya nggak dapat pahala karena kafir. Ya, tapi dari sisi ini dia ya tidak seberat azabnya karena dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Makanya bagi mereka yang beriman Islam itu beruntung. Amalan kebaikannya apa? Diterima. Maksudnya dia sudah memenuhi syarat. Syarat diterimanya apa? Amalan. Syarat sahnya amalan. Ya, bukan diterimanya amalan tapi syarat sahnya amalan. Syarat sahnya amalan berapa? 1. Kalau syarat diterimanya amalan 2. Kalau syarat sempurnanya amalan ya bisa 1 atau bisa lebih. Syarat sahnya amalan itu Islam ya, masuk Islam. Kalau nggak Islam syaratnya nggak sah. Kemudian kalau diterimanya amalan ikhlas sama mutaba'atus sunnah. Kalau sempurna musara'ah sama quwwah, bersegera dan kuat. Itu sempurna. Nah kita alhamdulillah semoga ya Islam kita, iman kita diterima oleh Allah sehingga amalan menjadi sah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mengatakan idza tawadda'a al-'abdu, apabila seorang abdul muslim awil mukmin atau mukmin faghasala wajhahu, kemudian membasuh wajah. Apakah perbedaan antara membasuh dengan mengusap? Rizki, apakah perbedaan antara membasuh dengan mengusap? Haris? Betul, Haris betul. Jadi kalau membasuh ma'a juryanil ma, bersama dengan air yang mengalir, ngambil air. Kalau mengusap tanpa, misalnya mashu alal khufain, itu enggak ada juryanil ma, usap atasnya. Nah, itu perbedaan antara membasuh dan mengusap. Jadi membasuh ya ma'a juryanil ma. Kharaja min wajhi kulli khati'atin, maka akan keluar dari wajahnya setiap kesalahan. Jadi kesalahan manusia dari sisi wajah, padahal wajah nggak ngapa-ngapain ya, tapi banyak apa? Salahnya. Karena pandangan itu kan juga macam-macam. Coba ada orang dipandang kayak gini ngamuk, karena mandangnya itu ngelecehin gitu. Ada orang dipandang kayak gini klecam-klecem, karena mandangnya ini simpati, kata bahkan empati ya, nggak klecam-klecem gimana yang gitu ya, yang mandangnya juga mau senyum-senyum gitu. Ada yang pandang malah kesurupan. Nah ini ya kena ain wajah ya. Jadi wajah ini ternyata banyak dosanya walaupun nggak ngapa-ngapain. Akhirnya kan yang ngapa-ngapain tangan dan sebagainya, mulut, wajah bisa apa? Bisa menimbulkan apa? Dosa. Kadang melecehkan itu cuma dengan raut wajah, melecehkan. Ya. Kharaja min wajhi kulli khati'atin. Kadang juga kesombongan juga wajah. Ya. Berarti manusia memang memiliki arad ya. Arad kehormatan jiwa, arad ya, arad namanya itu. Kharaja min wajhi kulli khati'atin, keluar dari wajahnya setiap kesalahan. Nadhara ilaiha, yang dia melihat dengan khati'atin, nadhara ilaiha, yang dia melihat dengannya, ilaiha, ilaiha. Bi ainihi, dengan kedua matanya, malma, bersama dengan air, jadi keluar. Au ma akhiri qatril ma, atau bersamaan dengan akhir tetesan ma akhiri qatril ma, atau bersama akhir tetesan air. Wa idza ghasala yadayhi, dan apabila dia membasuh kedua tangannya, kharaja min yadayhi kullu khati'atin, maka apabila dia membasuh kedua tangannya, maka akan keluar dari kedua tangannya setiap kesalahan. Karena batashatha yadahu, yang diambil oleh kedua tangannya malma, bersama air. Jadi dosa-dosa dengan tangannya ambil sesuatu yang tidak halal seterusnya, atau menyentuh sesuatu yang tidak halal, ini dihapuskan dengan apa? Dengan wudu, dengan air wudu. Aw ma akhiri qatratil ma, atau bersama akhir tetesan air. Wa idza ghasala rijlaihi, dan apabila dia membasuh kedua kakinya, kharajat kullu, maka akan keluar setiap khati'atin, kekeliruan, kesalahan. Masyat harijlah, yang kakinya berjalan, malma, bersama air. Aw ma akhiri qatratil ma, atau bersama akhir tetesan air. Hatta yakhruju naqiyan minadz-dzunub, sampai keluar bersih dari dosa. Ini tentang keutamaan wudu. Jadi di dalam kitab Riyadhus Shalihin dibahas hal semacam ini, tapi sisinya adalah keutamaannya. Kalau dalam kitab fikih dari sisi ya keadaannya. Ini saja yang bisa kita ya, pelajari. Semoga bisa menjadi amal soleh. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.